kita akan membahas tentang materi TWK ya. Materi TWK yang kita bahas ini di sini adalah materi TWK 1. Jadi sistemnya itu adalah, ya kalian dengerin dari penjelasan aku yang aku bahas dari soal yang ada di soal sini. Nomor 1, sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat, di sini ada A fleksibel, B normatif, C rigid, D imperatif, E semantik. Jawabannya itu adalah yang D ya, imperatif. Jadi sebenarnya gini, Pancasila itu sebenarnya memiliki sifat yang fleksibel, normatif, rigid, imperatif, dan juga semantik. Jadi semuanya ini Pancasila punya sifat ini. Tapi karena di sini yang ditanyakan adalah sebagai norma dasar, nah Pancasila itu harus memiliki makna apa di dalamnya. Nah jawabannya itu adalah yang imperatif. Kalau fleksibel itu tuh artinya Pancasila mutlak sebagai pedoman dan acuan setiap warga negara dalam melaksanakan berbagai kegiatan di segala bidang. Kalau normatif yaitu Pancasila menjadi suatu perwujudan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat yang menjadi dasar, kerangka acuan, dan juga tolak ukur segala aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Nah, kalau rigid itu dia bersifat kaku. Maksud dari rigid ini yaitu adalah suatu ideologi yang sulit untuk diubah, dan juga pengubahannya harus sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Jadi nggak gampang gitu aja diubah Pancasila. Lalu yang keempat, imperatif, yaitu artinya jadi Pancasila itu bersifat memaksa atau mengikat setiap warga negaranya untuk patuh terhadap Pancasila, dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Itu makna dari imperatif. Dan terakhir itu ada semantik. Semantik itu adalah artinya memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan juga digunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi intinya jawabannya adalah yang imperatif ya, yang D. Sekarang nomor 2. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan. Jawabannya yang B ya, dasar filsafat negara Indonesia. Kenapa jawabannya yang B? Jadi ini tuh bersifat normatif sih jadinya. Jadi berpegang teguh pada norma dan juga menurut norma atau kaidah yang berlaku. Intinya Pancasila itu ya sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sebagai landasan pokoknya. Kalau ada yang nanya dasar filsafat itu apa sih kak? Jadi filsafat itu adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan juga pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar tuh. Jadi intinya ya filsafat itu ya sebagai dasar. Jadi jawabannya yang B ya. Lalu lanjut lagi sekarang ke nomor 3, yaitu sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah, jawabannya itu adalah yang B ya. Jadi semua ini baik semua kecuali yang B. Kalau proaktif itu ya berarti orang itu bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, baik di masa lalu, masa kini, ataupun masa yang akan datang. Kalau yang kuriositas itu adalah rasa ingin tahu, jadi ya penasaran gitu akan hal baru. Kalau adaptif yaitu adalah mudah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada atau lingkungan. Lalu yang terakhir ada profesionalisme, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas dan juga fungsinya secara baik dan benar. Jadi intinya di sini tuh jawabannya B karena dia satu-satunya jawaban yang negatif. Eksklusivisme itu artinya apa sih kak? Jadi eksklusivisme itu adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sekarang nomor 4. Suatu komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam. Hal ini bersesuaian dengan sila ke, jawabannya itu yang sila kedua ya, yang B jawabannya. Gampang sih kalau ini. Kalian hafal kan Pancasila? 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya adalah tindakan kemanusiaan itu ya berarti wujud dari kepedulian terhadap manusia lain. Itulah inti, jadi jawabannya yang B. Sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang nomor 5. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal, jawabannya yang D, 1 Juni 1945. Kenapa jawabannya 1 Juni 1945? Karena ketika Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara ini, itu bertepatan pada tanggal atau terjadinya peristiwa sidang BPUPKI yang pertama, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Nah, Insinyur Soekarno itu waktu itu berpidato mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia. Intinya yang beliau namakan itu Pancasila. Nah, dulu Pancasila itu atau dasar negara kita bukan kayak yang sekarang. Dulu itu Pak Soekarno bentuknya Pancasila yang pertama kali dikemukakan itu adalah pertama 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Lalu yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat nggak beda jauh sih sama yang sekarang, cuman kayak lebih disempurnakan aja dan urutannya kayak lebih diprioritaskan, kayak ketuhanan ya nomor 1 kayak gitu. Tapi kurang lebih hampir sama. Jadi jawabannya yang 1 Juni ya. Sekarang nomor 6. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamandemen? Nah, kalau ada soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah ya jawab, dan intinya kalian itu harus hafal semua ya. Jadi kalian itu harus hafal total amandemen itu ada berapa sih. Terus ya kayak tadi amandemen itu ada berapa kali. Terus kapan aja sih dilaksanakannya amandemen itu. Terus juga pasalnya apa aja sih yang diamandemen per setiap amandemennya. Nah, kalian tuh harus hafal semua. Nah, untuk yang pertama kalinya itu yang diamandemen adalah pasal-pasal yang A, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21 ya jawabannya. Sekarang lanjut ke nomor 7. Nomor 7, kapan amandemen ketiga dilakukan? Nah, ini nggak beda jauh sama soal yang barusan. Makanya aku bilang kalian itu harus hafal kapan aja dilaksanakannya amandemen. Nah, aku kasih tahu ya. Jadi amandemen yang pertama itu pertama kali disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Untuk amandemen kedua itu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Sedangkan amandemen ketiga itu disahkan pada tanggal 9 November 2001. Untuk yang terakhir itu ada amandemen yang keempat. Amandemen keempat ini pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Nah, jadi intinya teman-teman harus hafal amandemen ini, termasuk pasal-pasalnya yang ada di dalam tuh pasal berapa aja sih. Nah, karena beda-beda yang pasal yang diamandemen setiap amandemennya tadi. Jadi jawabannya yang 9 November 2001 ya, yang ketiga, yang A. Sekarang nomor 8. Di bagian mana UUD 1945 yang menyebutkan tentang tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? Nah, untuk yang ini itu jawabannya yang C, aturan peralihan pasal 3. Bagian dalam UUD 1945 itu menyebutkan tentang cara pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah yaitu aturan peralihan pasal 3. Lanjut ya, sekarang nomor 9. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 dalam pasal mana? Ayo. Tadi selain amandemen, untuk kalian
bisa lulus TWK itu menurut aku kalian harus hafal minimal. Kalau kalian mau tes TWK, pegangan kalian itu adalah UUD 1945 karena itu sebagai dasarnya gitu loh. Jadi kalian nggak perlu ngafal RIS sih menurut aku, kayak UUD RIS, UUDS nggak perlu. Tapi kalau kalian udah hafal UUD 1945 minimal ada yang kalian dijadikan pegangan gitu. Nanti kalian di rumah hafalin ya TWK, untuk TWK ini yang UUD 1945-nya. Nah, di sini jawabannya itu yang pasal 23B. Nah, yang A itu dia menjelaskan tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Kalau yang 23B, macam dan harga mata uang yang ditetapkan dengan undang-undang. Kalau 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara yang diatur dengan undang-undang. Yang 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan juga independensinya diatur dengan undang-undang. Jadi kita tahu jawabannya yang B ya. Sekarang nomor 10. Suatu pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh rakyat guna kepentingan seluruh rakyat disebut pemerintahan. Jawabannya yang E ya, demokrasi. Ini negara kita juga pakai ini. Kalau yang A, tirani, itu dia itu sebenarnya hampir sama tuh sama yang di bawahnya, monarki. Jadi tirani sama monarki itu sama-sama kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang. Nah, kalau tirani ini dijalankan dengan sewenang-wenangnya secara otoriter dan juga bersifat absolut. Contohnya itu adalah Adolf Hitler di Jerman atau Joseph Stalin di Uni Soviet. Nah, mereka itu adalah salah satu contoh bentuk pemerintahan yang berbentuknya tirani. Jadi ya gitu, otoriter, galak. Kalau monarki, ya bentuk pemerintahannya dipimpin oleh raja atau juga ratu sebagai pemegang kekuasaan negaranya. Monarki ini tuh termasuk ke dalam pemerintahan tertua yang ada di dunia loh. Jadi setiap raja atau ratunya memiliki julukan masing-masing di setiap negaranya. Kayak kalau misalnya di Jepang itu namanya kekaisaran, ya kan? Kalau di Brunei itu disebutnya dengan sultan, tapi ya intinya mereka raja. Jadi tirani sama, bedanya yaitu caranya aja, tapi sama-sama dipegang oleh satu orang. Kalau yang oligarki, ya ini aja deh, aristokrasi dulu aja karena hampir sama. Jadi kalau misalnya monarki dan tirani dipegang sama satu orang, kalau aristokrasi itu dipegang oleh beberapa orang. Jadi orang-orang itu tuh memiliki peranan yang penting, seperti halnya kayak kaum cendekiawan di negaranya. Nah, cendekiawan tuh orangnya yang berpengaruh lah, tapi mereka tuh kayak keluarga tertentu gitu loh, bukan perorangan. Nah, pada tahun 1700-an, negara yang pernah pakai sistem aristokrasi ini yaitu adalah Prancis. Kalau oligarki yaitu adalah dia nggak beda jauh kok kayak aristokrasi. Bedanya kalau misalnya ini tuh dia, kalau aristokrasi kan tadi dipimpinnya oleh cendekiawan kan. Kalau oligarki itu dipimpinnya oleh orang yang memiliki peranan yang dibedakan berdasarkan kayak kekayaannya, kekeluargaannya, atau kemiliterannya. Nah, negara yang pernah menganut sistem ini itu adalah Afrika Selatan dulu. Jadi yang kaya, yang punya kekuatan gitu. Tapi Afrika Selatan kan waktu itu merdeka setelah dijabat oleh Nelson Mandela tahu kan? Nah, Nelson Mandela itu kalau nggak salah menjabat pada tahun 1994. Yang terakhir nih, demokrasi. Demokrasi itu adalah ya setiap warganya memiliki hak yang setara. Kalian tahu kan kayak yang istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu tuh dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Ya intinya itulah, demokrasi itu
pemegang kekuasaannya adalah rakyat. Jadi jawabannya yang E ya. Lanjut sekarang nomor 11. Syarat-syarat suatu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis kecuali, nah ini jawabannya yang E, dibuat oleh presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Sekarang nomor 12. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh, tahu kan jawabannya ya, berarti Dr. Sutomo ya. Jadi pada awalnya organisasi Budi Utomo itu hanya bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial budaya. Itu awalnya. Nah, tujuannya itu ya memelihara serta memajukan budaya Jawa dulu awalnya. 13. Pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi, ya kalau ini jelas ya jawabannya yang D, berdasarkan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Kalau kita lihat opsi A sampai E, tapi kecuali yang D itu maknanya negatif semua, iya nggak sih? Kayak liberal itu berarti dia bebas. Terus monopoli itu ya nggak baik juga. Terus yang tidak mengakui kepemilikan individu, jelas. Terus yang E, yang disertai penindasan dalam mencapai cita-citanya. Jadi yang jawabannya benar itu yang D ya. Sekarang 14. Daerah penghasil bauksit di Indonesia adalah, nah ini jawabannya Pulau Bintan, yang E. Daerah penghasil bauksit di Indonesia itu adalah, aku sebutin ya, ada daerah namanya Kijang, satu, namanya kayak binatang ya. Terus yang kedua itu ada Pulau Bintan, itu yang di opsi E. Lalu yang ketiga ada Riau, keempat Singkawang, 5 Kalimantan Barat, dan keenam ada Kalimantan Tengah. 15. Tujuan pemerintah membentuk LPS dalam perbankan adalah, nah LPS itu adalah apa coba? LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan. Nah itu tuh lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Tugasnya itu melaporkan transaksi bank yang mencurigakan pada pemerintah. Jadi jawabannya yang E ya. Sekarang nomor 16. Salah satu kesepakatan Indonesia dengan negara G20 lain dalam KTT di Toronto kemarin adalah yang A, menuntaskan pemulihan ekonomi global. Intinya ya harus menuntaskan pemulihan ekonomi dan juga mencegah timbulnya krisis dunia baru. Jadi jawabannya yang A. Sekarang 17. 17 itu Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada fasisme itu dia, Pancasila itu nggak mengenal fasisme karena fasisme itu merupakan kayak paham yang bertitik tolak pada pemusatan pada satu orang atau yang dipimpin oleh seorang diktator. Yang 17 ini soalnya kayak bisa nyambung sama soal yang tadi, soal yang 10 yang tirani. 18. Piagam internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah, jawabannya di sini yang B, Atlantic Charter, atau kalau bahasa Indonesianya adalah Piagam Atlantik. Nah itu ya. Sebenarnya Piagam internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu nggak cuma Atlantic Charter, tapi ada dua, yaitu Atlantic Charter dan juga Piagam San Francisco. Nah, kalau Piagam Atlantik atau Atlantic Charter itu dia pada tanggal 14 Agustus 1941 ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt, yaitu Presiden Amerika pada saat itu, dan juga Winston Churchill sebagai Perdana Menteri Inggris. Nah, kalian pasti paham lah ya. Dan juga ada Piagam San Francisco, yaitu merupakan piagam PBB yang diresmikan dan ditandatangani oleh 50 negara sebagai negara yang pertama kali menjadi anggotanya. Kalian bisa cari isinya atau isi dari perjanjian itu di jaring internet ya. Sekarang nomor 19.
Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal, jawabannya yang C ini, 15 Agustus 1945. Nah, masih ada yang hafal nggak ceritanya? Ayo, jadi Jepang itu menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah diapain? Jadi pada tanggal 6 Agustus dan juga 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet itu melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria. Intinya, setelah perundingan di balik layar beberapa hari yang kita nggak tahu, Kaisar Hirohito itu menyampaikan pidato di radio di hadapan masyarakatnya pada tanggal 15 Agustus 1945. Dalam pidatonya itu, Kaisar Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi dan juga sekaligus mengumumkan bahwa negara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jawabannya yang C ya, sekarang nomor 20. Tokoh pemuda yang ditunjuk menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan hasil rapat pemuda di lembaga bakteriologi adalah, jawabannya Darwis dan Wicana. Ceritanya gini, ini ceritanya sebenarnya nyambung sama yang tadi sih, yang nomor 19. Jadi berita kekalahan Jepang itu udah diketahui duluan sama golongan muda lewat siaran radio tadi. Pada tanggal 15 Agustus 1945 malamnya, Mr. Sultan Syahrir itu menyampaikan berita tersebut kepada Bung Hatta, sekaligus menanyakan kapan nih merdeka Indonesia. Itu kapan sih dilaksanainnya kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan secara mandiri. Setelah kayak gitu, Bung Hatta itu kayak yakin gitu loh. Setelah yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka diambillah keputusan untuk mengundang anggota PPKI nih untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kan golongan muda ini udah tahu duluan nih kalau misalnya Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Nah, mereka ini malamnya mengadakan rapat di lembaga bakteriologi yang disebutkan di soal itu. Lembaga bakteriologi ini tuh terletak di Jalan Pegangsaan Timur di Jakarta. Pada saat itu dipimpin oleh Hero Saleh. Keputusan dari rapat tersebut itu kayak memutuskan bahwa pemuda malam itu tegas untuk menyerukan kemerdekaan kepada golongan tua. Lalu keputusan dari rapat tersebut akhirnya disampaikan kepada Soekarno-Hatta di rumahnya. Rumahnya itu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, yang nyampeinnya ini adalah Wicana dan juga Darwis.